Loh, Dek, apa-apaan ini? Kok banyak cabai, sayur, bawang? Kamu ngapain? Ya mau jualan lah bang. Mau ngapain lagi? Astagfirullahalazim. Ngapain kau jualan di depan rumah, Dek? Buat malu aja kau. Udah rumah jelek, tambah lagi kau jualan di sini. Mama kan wes ngomong ambek kue. Jangan nikah dulu. Emang kenapa, Mak? Aku cinta sama dia, dia pun cinta sama aku. Masalahnya apa? Baguslah nikah, Mak, pada buat zina. Oh, kau udah berani melawan mama. Pokoknya mama melarang kau nikah. Mama aja belum kau bahagiakan. Sudah mau nikah pula kau sama dia. Kalau masalah itu, Mama tenang aja. Aku udah punya rencana, Mak. Pokoknya Mama tenang aja di boncengan ya. Gimana mau tenang? Nanti kau sibuk ngurus keluargamu. Dan gak pedulikan mama dan adikmu lagi. Mama dengarlah aku dulu. Si Fatimah itu kan guru. Mana tahu nanti dia lulus P3K dan aku juga lulus. Jadi kalau kami sama-sama lulus, uang gajiku untuk Mama dan uang gaji dia baru untuk biaya hidup kami. Gimana? Jadi, kalau nanti kau lulus P3K, gajimu semua untuk mama. Mama bisa dong beli apa aja yang mama mau. Iya, Mak. Belilah apapun yang Mama mau. Sekarang Mama sabar ya. Bilang dong dari awal. Jadi kan mama gak perlu merepet. Ya udah, Mak. Ayo temui Fatimah. Nggak enak kalau kita ngobrol di sini lama-lama. Tapi kau janji ya dengan ucapanmu itu. Iya, Mak. Aku janji. Maaf ya, Dek. Tadi Abang agak lama di belakang. Iya gak apa-apa bang. Ini, Mak. Kenalin calon istriku, Fatimah. Fatimah bu. Saya Ros, mamanya Hendra. Ayo tenan calon mantuku. Silakan duduk. Iya bu, terima kasih. Terima kasih ya bang, udah anterin aku pulang. Jangan ngomong terima kasih dong. Udah kewajiban Abang anterin calon bini Abang ini pulang. Apalagi calon bini Abang ini cantik. Gak akan Abang biarin dong pulang sendiri. Bisa-bisa nanti digodain sama cowok lain. Abang ini gak habis-habisnya gombalin aku. Oh ya bang, apa kata mama tadi tentang aku? Abang ngobrolnya apa aja tadi di belakang? Oh, nggak ada ngobrolin apa-apa kok, Dek. Cuman Mama kaget aja. Karena Abang kok nggak pernah bawa cewek ini ke rumah. Sekali bawa malah calon mantu langsung. Oh gitu. Tapi serius abang gak pernah bawa cewek ke rumah. Jadi aku cewek pertama dong dan terakhir yang abang bawa ke rumah. Jelas lah, Ade akan jadi wanita pertama dan terakhir buat Abang. Terdengar gombal sih. Beruntungnya aku bisa memiliki Hendra. Udah anaknya baik, mamanya pun juga baik. Oh ya, Dek. Kapan Ade kenalin Abang sama keluarga Ade? Abang udah gak sabar juga nih meminang Ade. Nanti kita cari waktu yang tepat ya bang. Soalnya kan jarak Padang Medan butuh waktu sehari semalam kalau naik bus. Jadi abang harus nginep di sana. Oke deh, nanti kabarin Abang ya. Halo bang, abang udah di mana? Jadi abang jemput aku. Halo, Dek. Ya, Abang OTW ya. Bentar lagi nyampe kok. Tunggu ya. Iya bang, adik tunggu di gerbang sekolah ya bang. Siap, Tuan Putri.
Fatimah, kok masih di sini? Belum pulang? Belum nih, Ra. Aku lagi nunggu jemputan. Cie, udah ada yang baru nih setelah lama push dari Al. Boleh kali dikenalin? Ya harus dong, Ra. Aku harus cepet move on dari buaya darat itu. Biar rasain dia. Dia kira dia aja yang bisa cari pasangan baru. Aku juga bisa kali. Udah lama nunggunya, Dek. Nggak lama kok, Bang. Yaudah yuk, Bang. Adek udah lapar ini, mau makan siang. Ayo, Dek. Main cabut aja. Nggak jadi nih dikenalin mah. Nanti aja, Dera. Duluan ya. Ya udahlah, hati-hati di jalan, pegangan yang kuat. Bang, suara motor abang kok aneh gitu? Gak seperti biasanya. Biasalah, Dek. Motor tua. Eh. Kenapa pula nih motor? Alah, ngambek deh, Dek. Dikatain tua. Mogok deh. Ya, jadi gimana dong, Bang? Ya, terpaksa kita dorong, Dek. Mudah-mudahan ada bengkel dekat sini. Iya, Bang, semoga ya. Maafin abang ya, Dek. Baru perdana abang bisa jemput adek pulang kerja. Motornya malah mogok pula. Pasti adek capek ya, jalan. Dan lapar lagi kan? Iya, gak apa-apa, Bang. Namanya musibah. Kita kan gak tahu kapan bisa terjadi. Semangat ya, Bang, dorong motornya. Ratu Gosip udah datang. Bangke di mana lagi yang mau kau ceritain, wis? Gak tahu yuk. Ya tahulah, baumu kan udah bau bangke. Mayat hidup dong aku yuk. Kemarin aku lihat Hendra, bau perempuan. Cantik anaknya. Sopo tuh yuk? Udah tahu aja kok ya. Gercep ah. Iya dong, aku kan setiap hari keliling cari bangke. Itu calon bini anak lanangku. Apa? Calon bini Hendra maksudnya? Ya sopo meneh anak lanangku wis. Kalau bukan Hendra. Dia rencana mau nikah sama pacarnya itu. Kapan yuk? Kok cepet banget? Ntar wis meteng wedokane. Lambemu wis meteng. Yomboh lah aku. Pokoknya udah ada aja rencana mereka untuk nikah. Ya aku biarkan aja. Dipikir enak jalani rumah tangga. Apalagi kalau ekonomi lagi susah. Gaji pas-pasan. Wis lah. Terus, kau setuju yuk? Ya mau gimana lagi wis. Asalkan anakku bahagia, aku juga ikut bahagia. Yang penting jika udah petegakkan nanti, gaji Hendra untukku. Alhamdulillah, udah bener. Berapa ongkosnya, Bang? 350.000 semua. Wah, mahal kali. Kurang lah, Bang. Udah pas itu. Waduh, abang lupa lagi deh ambil uang di ATM. Uang kes abang cuma ada 50.000 ini. Rencananya bekal makan siang nanti. Ya udah Bang, pakai aja ini uangku. Tadi kebetulan si Lara bayar hutangnya ke aku 500.000. Ini Bang. Aduh, jadi nggak enak abang nih, Dek. Seharusnya pakai uang abang kan. Udah Bang, ambil aja. Nanti kan bisa Bang ganti. Tinggal Abang ambil aja di ATM uangnya.
Iya sih, Dek. Ya udah, abang pakai dulu ya. Assalamualaikum, Mande. Waalaikumsalam. Anak Mandela pulang. Mari masuk-masuk, nak. Iyo, Mande. Yuk, Bang, masuk. Iya, Dek. Assalamualaikum. Sehat, Bu? Waalaikumsalam. Sehat, nak. Saya Hendra, Bu. Loh, kok sia, nak? Jo sia kau pulang kok. Perkenalkan, Mande. Ko Hendra, calon suami Fatima. Apa? Nih, tasiro Mande mandangannya, nak. Lelamo kau ndak pulang. Sekali pulang kau membawa calon laki. Ya itulah, Mak. Tujuan Fatima pulang ingin mengecekkan masalahku jo keluarga. Iya iyalah. Duduklah dulu. Makan awak dulu ya. Beko awak musyawarahkan sama nenek mama awak kasadonyo. Dek, abang pergi kerja dulu ya. Adek hati-hati di rumah, jangan lasak-lasak. Oh ya, surat cuti udah adek urus kan? Udah bang, makanya sekarang ade nggak ke sekolah lagi. Oh ya bang, bedak lipstik ade udah habis. Ade nggak pede kalau nggak pakai bedak dan lipstik. Nanti pulang kerja abang, kita pergi ke minimarket yuk. Kenapa pulang nggak pede, Dek? Adek tuh kalau nggak pakai apa-apa pun tetap cantik di mata abang. Ih, sabang ini bisa aja. Adek jadi malu. Ya udah, abang pergi kerja dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya bang. Yang semangat kerjanya. I love you. Iya, Dek, I love you too. Hendra kemana ya? Semenjak nikah, udah jarang kesini. Mak, Hendra, baru aja mama ngebatin. Kamu kok jarang kesini, Hen? Pasti udah sibuk ngurus binikmu kan? Jadi mama dilupakan. ya gitulah, Mak. Ternyata nikah itu nggak gampang ya, Mak. Banyak yang harus Hendra urus. Ditambah lagi Fatimah lagi hamil besar. Bentar lagi lahiran lagi. Itulah, udah mama bilang. Nikah itu gak enak. Kamu ngeyel sih. Jadi mana janjimu sama mama? Aku dan Fatimah belum lolos P3K, Mak. Sabar ya, Mak. Tapi gaji Hendra tiap bulan Hendra sisihkanlah untuk Mama. Alhamdulillah, bisa bayar kredit kulkas ini. Soalnya mama kemarin baru ambil kulkas, Hen. Aduh, kredit lagi, kredit lagi. Mama jangan boros-boros lah, Mak. Nanti uangnya nggak cukup untuk makan Mama dan Rati. Ya, kalau nggak cukup, mama tinggal minta aja sama kamu lagi, Hen. Mana ada lagi ku uang, Mak. Ini gajiku sebulan, udah aku kasih ke Mama semua. Ya, uang binikmu kan ada. Uang binikmu, uangmu juga toh.
Bang, minta uang bang untuk beli kebutuhan dapur. Ini beras udah habis lagi. Apa, Dek? Uang lagi, uang lagi. Kan kemarin baru abang kasih uang 500.000 pas abang gajian. Itu udah 2 minggu yang lalu abang kasih uang sama aku. Uang 500.000 mana cukup bang. Sekarang apa-apa serba mahal. Iya, kalau nggak cukup, pakailah dulu uang gajian kau, Dek. Jangan andalkan gaji abang aja. Ini karena udah kutambah pakai uang gajiku, makanya uang 500.000 itu cukup untuk 2 minggu bang. Kalau enggak, ya seminggu aja udah habis. Kau itu boros sekali, Dek. Nggak pandai ngatur keuangan. Hemat-hematlah sikit. Jangan nasi beli skincare, beli bedak, inilah, itulah. Nggak perlu payah-payah bersolek, Dek. Siapa yang beli skincare bang? Abang tengoklah muka aku sekarang. Ada abang nampak aku pakai bedak. Ada abang nampak menor bibirku ini pakai lipstik. Mikirlah bang kalau ngomong. Udahlah, pusing aku lama-lama di rumah ini. Bang, mau kemana bang? Jadi gimana ini? Kalau gini terus, bisa-bisa anakku nggak makan. Sepertinya aku harus berhenti kerja jadi guru. Nggak bisa juga aku terus-terusan tinggalin anakku sama tetangga kalau aku pergi kerja. Dan lagian pun gajinya kecil. Tes Pitagaka tidak lulus-lulus. Sepertinya nggak ada harapan lagi buatku. Ya udahlah, aku cari kerjaan yang lain aja. Loh, Dek, apa-apaan ini? Kok banyak cabai, sayur, bawang? Kau mau ngapain? Ya mau jualan lah bang. Mau ngapain lagi? Astagfirullahalazim. Ngapain kau jualan di depan rumah, Dek? Buat malu aja kau. Udah rumah jelek, tambah lagi kau jualan di sini. Astagfirullah bang. Emang kenapa kalau aku jualan? Kenapa mesti malu? Aku kan gak maling. Sedangkan orang maling uang negara aja dia gak malu. Yang ku kerjakan ini halal bang. Ini semua demi memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Ya aku malu lah. Kawanku tahu biniku itu guru, bukan penjual sayur begini. Asal abang tahu ya, aku dulu gak pernah malu punya suami pekerjaannya tukang sapu. Malah aku bangga. Aku gak peduli apa kata orang. Asalkan kita hidup bahagia. Tapi kenapa abang sekarang jadi malu kalau aku jualan sayur? Terserah kaulah mau ngomong apa. Terus, kalau kau jualan, gimana kerjaanmu jadi guru? Aku gak mau ya, gara-gara kau jualan, jadi gak lulus P3K. Aku udah resign jadi guru. Kontrakku gak aku perpanjang. Aku udah bosan terus berusaha tes P3K yang gak lulus-lulus. Dan yang harus kulakukan sekarang, fokus cari uang untuk menutupi kebutuhan kita. Apa? Resign? Kau gak ngomong sama aku? Dasar istri gak guna. Aku baru ambil motor berharap nanti bisa pakai uang gaji kau bayarnya. Ini, sekarang kau malah berhenti. Muak aku di rumah ini, mending aku pergi. Astagfirullahalazim. Ya Allah, kenapa rumah tanggaku jadi begini? Aku berusaha supaya keluarga ini tidak kelaparan. Tapi ini balasan yang ku dapat dari suamiku. Dek, beli cabenya 1/4. Dek, kenapa kau menangis? Iya, nggak apa-apa mbak. Mbak mau beli apa tadi? Cabe ya? Bentar ya mbak, aku ambilkan. Pasti kau berantem lagi ya sama suamimu itu. Enggak kok mbak, mataku ini tadi cuman kelilipan aja. Udahlah dek, nggak perlu kau tutup-tutupin. Tetangga di sini sudah tahu dek gimana perlakuan Hendra samamu. Kau sabar ya dek ya, semoga Allah selalu melindungimu. Iya mbak, makasih ya mbak. Ya udah, nggak usah sedih-sedih lagi.
Daripada suntuk, mending kamu posting ini jualanmu. Semoga banyak yang nonton nanti dan belanja ke sini. Iya juga ya Mbak. Terima kasih banyak ya Mbak Nita. Iya, sama-sama Dek. Siapa sih yang telepon? Ya, halo. Halo, Hen. Ya, Panjul. Ada apa kau nelpon? Coba cek, kelulusan P3K udah keluar itu. Alhamdulillah aku lulus. Hah? Apa iya, Jul? Alhamdulillah lah kalau gitu. Nantilah aku cek ya. Terima kasih infonya. Ya, sama-sama, Hen. Ah, yes. Mantap. Akhirnya aku lulus juga. Halo Dek Rani. Jalan yuk. Abang mau traktir nih. Nanti abang jemput ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang udah pulang. Makan dulu yuk bang. Ade udah masakin masakan kesukaan abang. Nggak perlu. Aku ada urusan lagi keluar. Abang mau kemana? Aku lolos P3K. Jadi aku mau urus kelengkapannya sebelum dilantik nanti. Alhamdulillah. Akhirnya doa kita dikabulkan sama Allah ya bang. Ade ikut seneng bang. Hati-hati di jalan ya bang. Semoga lancar semuanya. Aku harus lebih semangat lagi jualannya, supaya aku bisa buatkan seragam kopri buat suamiku pas pelantikan nanti. Sayur, sayur. Ada cabai, bawang. Ayo ibu-ibu beli sayur. Sayur, sayur. Tumben abang ngajain aku makan. Lagi banyak uang ya? Akhirnya Dek. Akhirnya abang lulus P3K juga. Beneran bang. Selamat ya bang. Iya Dek, terima kasih. Ini semua juga berkat doa kamu. Nanti setelah pelantikan, abang akan nikahi kamu ya. Terus gimana dengan istri abang? Dia nggak usah dipikirkan. Gampang lah itu. Tinggal abang talak 3 aja. Lagian, abang udah nggak suka lagi sama dia. Udah bau, badannya gemuk, wajahnya jelek. Ah, nggak banget lah. Punya istri kayak dia. Udah nggak selera lagi dipandang. Mending abang sama kamu ya kan? Dek Fatima, cabai pesanan mbak udah ada? Udah mbak, bentar aku ambilin ya. Fatimah, Fatimah. Abang udah pulang. Iya bang, kenapa abang teriak-teriak panggil aku? Oh iya bang, tunggu bentar. Baju koprinya sudah siap, aku ambilkan dulu ya. Ini bang, bagus kan? Aku yakin pasti pas sama abang. Nanti pas pelantikan, aku yakin abang yang paling gagah di antara yang lain. Terima kasih. Tapi maaf, aku rasa rumah tangga kita nggak bisa dipertahankan lagi. Aku telah 3 kau ya. Dan sekarang silakan kau pergi ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau lihat kau di sini lagi. Apa bang? Abang ceraikan aku. Salah aku apa bang? Abang jangan pergi. Bang, pikiran anak kita bang. Tega kau bang.
susah aku selalu ada buatmu. Aku rela jual sayur keliling demi buatkan baju kopri untukmu. Sekarang kau lulus P3K, kau ceraikan aku. Ya Allah, beri hamba kesabaran ya Allah. Dasar suami gila. Bukannya terima kasih sudah dibuatkan baju kopri untuk pelantikannya, malah dibalas dengan perceraian. Astagfirullah. Yang sabar ya dek, gak perlu kau tangisi dia. Laki-laki gila macam dia gak pantas kau tangisi. Lihat aja nanti, dia akan dapat balasan yang setimpal dari Allah karena telah menyanyiakanmu dan anak-anakmu. Awas saja kau Hen, aku akan viralkan kelakuanmu ini supaya kau dipecat. Orang macam kau ini gak pantas kerja di pemerintahan.